Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, gak kurang satu apapun ya, dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kemudian teman-teman, buat semuanya yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang ya. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari setiap konten yang Mbak Eka unggah ya. Baik, pada sesi kelas psikologi kali ini, Mbak Eka mau sharing atau mau berbagi pengalaman kepada teman semua. Nah, ini kasus yang akan dibahas itu adalah request dari salah satu teman YouTuber Mbak Eka nih ya. Nah, teman-teman silakan lihat, ini dia. Baik, Mbak Eka bacain ya. Nih, Mbak Eka ini dari Petani Aglo 42 ya. Halo Mas, ya. Nih, kita akan ulas ya. Nah, kasih ulasan buat anak remaja Mbak, biar bisa buat belajar karakter anak saya yang baru lulus SMA. Mulai ada yang deketin atau mulai kenal cinta nih ya, sebenarnya hanya lewat telep, tapi ya agak risih ya, jadi gak kenal waktu, karena agak suka telep malam-malam ya, tapi kalau diingetin suka marah, seolah-olah bapaknya ngatur atau sok ingin tahu urusan anak. Nah mungkin apa saya terlalu khawatir dan terlalu sayang sama anak saya berusaha memahami anak saya, sering ngajak ngobrol bareng, berusaha menjadi teman dan orang tua. Sering tak ajak bercanda biar nggak terlalu nyari perhatian di luar. Nah gitu kasus teman-teman semua ya. Bentar. Nah tapi sebelum kita mulai teman-teman semua, seperti biasa silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcast ini ya. Barangkali di antara teman-teman semua ada yang mengalami kasus yang serupa, atau paling enggak ya mungkin punya saudara atau sepupu yang juga sedang mengalami hal ini. Nah maka nanti kita akan sharing bersama ya. Semoga bisa ada sedikit pemahaman ya yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terima, supaya kita bisa menyikapi hal-hal seperti ini dengan baik. Baik, makasih banyak Petani Aglo ya, Mas Petani Aglo untuk request persoalan yang akan kita sharingkan. Dan ini memang persoalan yang benar-benar rumit dan banyak dikeluhkan oleh orang tua, terutama yang punya anak itu masuk usia remaja akhir ya. Nah maka mari kita ulas. Baik, nah perlu teman-teman ketahui sebelum kita membahas kasus atau persoalan ini ya, karena tadi di awal diberitahu bahwa anaknya ini lulus dari SMA. Nah mereka nggak tahu nih jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki ya, tapi nanti mereka akan coba ulas semuanya secara keseluruhan untuk karakter anak-anak yang memasuki remaja akhir. Nah untuk kita semua, mereka akan memberikan pemahaman bahwa anak-anak lulus SMA itu rata-rata usianya sudah bisa dikatakan memasuki usia dewasa awal. Nah maka kalau sudah memasuki usia dewasa awal, memang ada perubahan drastis di dalam fase kehidupan mereka yang kadang diri mereka sendiri juga merasa sedang rumit ya. Nah maka kalau misalnya orang tuanya atau pendamping anaknya itu belum memahami dan gak bisa mendampingi, nah jadinya nanti yang ada resah, gelisah, bahkan slack ya teman-teman semua. Oke, nah mereka akan memberikan ulasan atau gambaran nanti melalui poin-poin ya, seperti biasa ada poin-poin dan tips-tips yang akan mereka bahas ya. Nah yang pertama teman-teman, itu biasanya anak-anak yang sudah memasuki usia remaja akhir atau memasuki dewasa awal ya. Ini mereka sudah mulai membentuk kepribadian yang paten atau kepribadian yang memang itu jadi karakter dirinya sendiri ya. Jadi kepribadian yang kuat. Nah, artinya apa? Pada saat anak-anak ini sudah menunjukkan kepribadiannya dia, nah dia ingin mengaktualisasikan diri dan merasa bahwa dirinya itu paling mengerti tentang kebutuhan diri sendiri. Nah itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini kita juga jangan kaget ya, dan jangan menjadi kayak loh kok berubah drastis ya. Karena anak-anak yang sudah memasuki masa dewasa awal, ini tadi selalu SMA ya, itu biasanya akan menghabiskan waktu lebih sedikit dengan orang tua. Nah karena memang mereka harus bersosialisasi dan beradaptasi dengan teman-teman seumurannya, serta mencoba berbagai hal baru yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya. Baik, lanjut. Kemudian yang nomor 3 teman-teman semua, karakter anak-anak yang sudah menuju masa dewasa awal itu adalah mulai menunjukkan ketertarikan dengan pasangannya atau lawan jenis teman-teman ya. Nah jadi jangan kaget apabila memang mereka sekarang sudah memiliki pasangan, terus lupa waktu ya, dan juga seolah-olah waktu mereka itu hanya untuk pasangannya ya. Jadi ya memang itu adalah fase di mana mereka melakukan eksplorasi diri, saling mengenal orang lain dan lawan jenis. Nah nanti kita akan bahas di belakang.
Lalu di nomor 4 teman-teman, untuk anak-anak yang memasuki masa dewasa awal, ini ternyata suasana hatinya juga menjadi tidak menentu ya. Sehingga akan banyak hal yang tanpa sebab atau menurut kita itu biasa aja, tapi tahu-tahu jadi sesuatu yang berlebihan dan direspon juga secara berlebihan. Sehingga kesannya kalau ngobrol sama anak-anak SMA, lulusan SMA itu maunya emosi aja ya. Nah karena memang terjadi perubahan hormon yang sangat besar di dalam diri mereka, kemudian juga membuat suasana hati atau perasaan mereka itu jadi nggak menentu, jadi moodnya naik turun gitu ya, karena ada gejolak yang selama ini nurut terus, manut terus, jadi sekarang pengennya menunjukkan otoritasinya dia, pengen menunjukkan kekuasaannya juga ya, kemudian juga melakukan ekspansi lah istilahnya, menunjukkan bahwa aku tuh juga punya power dan aku juga harus didengar kayak gitu kira-kira. Lalu yang nomor 5 teman-teman, ternyata karakter anak-anak remaja yang sudah memasuki masa dewasa awal ini adalah mereka sangat senang memperluas jaringan pertemanan ya. Jadi kalau kita ngeliat anak-anak SMA tuh suka jarang di rumah, pulang sekolah langsung main, atau kalau weekend mereka udah nggak di rumah sama keluarganya ya, karena memang fasenya atau sudah saatnya mereka untuk membuka jaringan, memperluas hubungan dengan banyak orang. Nah, kemudian di nomor 6 teman-teman ya, anak-anak yang sudah memasuki usia dewasa awal, ini mereka sangat memikirkan cita-cita dan pandangan hidup atau tujuan hidupnya. Nah, jadi maka mereka akan sebisa mungkin mencari cara untuk bagaimana ya mewujudkan keinginan dan harapannya. Nah, terkadang yang bikin kesel, mereka tuh nganggep orang tuanya itu jadi nggak paham atau udah ketinggalan zaman ya. Jadi mereka seolah-olah mau menentukan semuanya sendiri. Nah, hal ini juga harus disikapi dengan bijaksana. Selanjutnya di nomor 7 teman-teman, ternyata karakter anak-anak yang sudah memasuki masa dewasa awal itu adalah mereka sudah merasa mandiri dan berani membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri dan merasa itu udah paling benar. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik dengan orang tua atau orang-orang terdekat kalau misalnya kita nggak pinter-pinter nih ngambil celah, ngajak dia ngobrol ya, atau mencari lengahnya dia yang istilahnya dia lagi santai nih, pikirannya lagi enjoy. Kemudian yang terakhir atau di nomor 8, nah ini anak-anak di usia SMA atau sudah lulus dari SMA ya, memasuki masa dewasa awal, itu biasanya mereka sudah mulai membuat komitmen-komitmen yang serius dengan lawan jenis. Kalau tadi di poin 3 teman-teman ingat ya, di poin 3 itu ada mulai mengenal lawan jenis. Ternyata lebih dipertegas lagi di poin akhir itu adalah anak-anak ini sudah mulai membuat komitmen serius dengan lawan jenis. Nah artinya mereka sudah mulai menjajaki gitu ya. Setelah tadi kita lihat ya beberapa karakter anak-anak yang sudah memasuki usia dewasa awal. Nah sekarang mereka mau ngasih sedikit ulasan berdasarkan contoh kasus di lapangan ya. Nah berdasarkan contoh kasus di lapangan, gimana sih sebaiknya orang tua menyikapi perubahan hormon, perubahan sikap, perubahan karakter dari anak-anak ini supaya anak-anaknya juga nggak menjauh ya, kemudian supaya orang tuanya juga tetap nyaman berkomunikasi dan di rumah itu nggak ribut terus, kemudian si anak juga bisa mendengarkan apa yang orang tua mau. Nah teman-teman semua, perlu kita pahami, Mbak Eko udah bahas di awal bahwa usia 18 tahun itu adalah masa-masanya seseorang membentuk karakter atau kepribadian yang akan dia bawa seumur hidup ya. Meskipun nanti di tengah jalan entah dia bertemu dengan orang lain atau dihadapkan dengan masalah tertentu, maka akan semakin matang. Nah tapi ada karakter-karakter tertentu yang itu akan dibawa seumur hidup dari usia 18 tahun ini tadi ya. Kan dari usia 0 sampai 18 mereka belajar dari rumah. Kemudian masuk usia SMP itu ya, mereka udah mulai mengenal peer group dan sebagainya. Dan di 18 tahun ini mereka memutuskan karakter mana yang mau mereka ambil dan karakter mana yang enggak. Nah, sebagai orang tua, gimana cara menyikapinya? Mereka sarankan ya teman-teman semua, sekarang itu udah nggak zaman kalau kita mau nekan anak, kita mau ngomelin anak. Dan mereka setuju banget sama cara didik atau pola asuh yang diterapkan Petani Aglo ya. Jadi kayak ngajak ngobrol, berusaha jadi teman, santai. Supaya apa? Yang kita butuhkan ketika anak-anak kita itu sudah berusia 18 tahun ke atas, itu adalah supaya paling nggak dia jujur dulu deh sama kita. Jadi kita nggak butuh dia dengerin kita, karena emang fasenya nggak semua hal yang kita omongin atau orang tua omongin itu dianggap benar sama mereka, karena pemikiran mereka udah matang, terus kemampuan memutuskan masalah juga sudah matang, meskipun belum bisa dikatakan matang dalam pikirannya, dalam melihat berbagai sudut pandang ya, tapi mereka merasa bahwa kematangan-kematangan yang mereka miliki, nah itu sudah nggak berhak lagi diintervensi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah maka teman-teman semua, baiklah sarankan kalau misalnya nih ada yang punya anak-anak udah usia remaja akhir masuk dewasa awal, jadilah teman yang baik. Supaya apa? Minimal anak-anak kita masih bisa jujur atau mau jujur sama kita.
Ya, jadi ketika dia pergi dia nggak kucing-kucingan, misalnya dia pergi kemana karena takut dimarahin akhirnya bohong ya. Nah, jadi jangan sampai kita terkaget-kaget terus karena kita ngerasa nggak bisa nerima dia. Ketika anak-anak SMA lulusin tadi mereka ngerasa nggak diterima oleh keluarga, ya dia akan terus mencari siapa orang dulu yang bisa menerima dia. Nah, maka untuk teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, sekarang silahkan lakukan hal yang bijaksana deh. Ajak ngobrol baik-baik, karena anak-anak memasuki usia dewasa awal tuh harga dirinya tinggi banget ya. Mereka nggak mau untuk intervensi, dibanding-bandingin sama orang lain, apalagi sama adiknya dan sebagainya. Ajak ngomong baik-baik dua arah ya. Katakan bahwa ayah dan ibunya, terutama mungkin ayahnya ya, kalau figurnya dekat sama ayah ya sama ayah, kalau sama ibu ya sama ibu ya. Katakan bahwa ya udah silahkan, nggak apa-apa kalau mau belajar kenal lawan jenis, tapi ayah atau ibu percaya, yakin banget kalau kamu bisa jaga diri, bisa jaga harga dirimu sendiri, bisa jaga harga diri keluarga juga ya, dan tidak akan membuat malu dirimu ataupun pasanganmu. Nah, ketika kita ngomong itu dengan serius, otomatis anak-anak ini juga akan belajar tanggung jawab ya. Jadi dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang negatif atau hal yang buruk. Nah, sampaikan ada hal-hal yang belum boleh dilakukan semasa kita masih pacaran, dan sampaikan itu dengan biasa aja ya. Kemudian juga kalau perlu disisipi hal-hal yang sifatnya kayak zaman bapak ibu pacaran dulu, tapi jangan menggurui dan jangan sifatnya mengintervensi dan mengatakan bahwa yang paling benar zaman bapak ibu sekalian atau teman-teman sekalian ya. Karena apa? Baiknya ulangin lagi sekali lagi ya, zaman sekarang gak bisa kita membandingin sama zaman dulu, karena pembandingnya di media sosial itu sangat banyak banget pembanding di media sosial ya. Jadi kalau kita ngomongin hal-hal di masa lalu ke anak-anak zaman sekarang ya, yang ada kita cuman bentrok. Padahal untuk menghadapi karakter-karakter memasuki dewasa awal, supaya kita nggak kehilangan mereka, supaya kita nggak jadi merasa tinggal sama orang asing ya. Yang terpenting gimana membuat diri sendiri nyaman, anak itu nyaman, dan anak itu mau jujur sama kita ya. Jadi tadi Mas Petani Aglo, Mbak Eka salut banget, figur ayah yang luar biasa karena memang care, peduli sama keluarga ya. Dan juga berpikir apa yang harus aku lakukan, nah gitu Mas ya kira-kira. Jadi silahkan aja diajak ngobrol baik-baik, cari waktu yang private ya, yang gak dilihat banyak orang, anggota keluarga lain. Sampaikan bahwa bapak atau ayah atau bapak tuh percaya bahwa kamu pasti bisa jaga diri, jaga kepercayaan orang tua ya, dan tidak mempermalukan keluarga. Nah, cuman itu sih norma yang bisa mereka sampaikan. Karena kalau kita mau menerapkan aturan di anak-anak umur segini, percaya di yang ada kita malah berantem teman-teman semua ya. Nah, itulah makanya mereka selalu sampaikan juga, baik menjadi seorang anak ataupun menjadi orang tua, itu adalah sama-sama fase belajar seumur hidup. Jadi kita nggak akan pernah cukup ya dengan mengingat dulu kita punya masa lalu apa, dulu digimanain ya, karena sekarang zaman terus berubah. Nah, jadi kita terus belajar, terus nemenin anak-anak. Yang jelas kita selalu pastikan bahwa orang tuanya akan terus ada buat mereka. Nah, selama mereka masih merasakan hal itu, mereka yakin insya Allah ya tidak akan melakukan hal-hal yang istilahnya enggak dalam tanda petik. Nah gitu teman-teman semua, kira-kira itu yang bisa mereka sampaikan. Nanti kalau ada masalah atau private yang lebih khusus, silakan aja kontak Mbak Eka di Instagram Mbak Eka Cox Konsultan ya. Insya Allah nanti Mbak Eka balas deh DM-nya satu ya. Oke, terima kasih banyak. Itu kelas psikologi kita pada siang hari ini teman-teman semua. Semoga bisa dimanfaatkan ya. Oke, baik teman semua. Nah, kelas kita pada hari ini sudah selesai. Semoga nanti ada hal positif yang bisa diambil meskipun hanya sedikit ya. Intinya setiap dari kita pasti akan mengalami perubahan. Nah, tapi gimana kita menyikapinya supaya kita dan orang-orang kita cinta itu tidak jadi berantem atau tidak jadi ribut ya. Yang penting adalah guyup rukun bersama-sama teman-teman semua ya. Nah, itu dia tadi. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak sampai selesai. Kalau misalnya kasus ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain melalui media sosial yang teman-teman gunakan. Oke, silahkan juga tonton video sebelumnya. Siapa tahu ada hal-hal yang relate atau cocok dengan kondisi yang sedang dialami, kemudian bisa menginspirasi. Sampai jumpa ya pada video yang lain. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dadah!